Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Siti Ayu Putri Mentari. Kali ini kita akan langsung memasuki topik yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Pelanggaran hak bisa diartikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Sedangkan pengingkaran kewajiban adalah tindakan menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Masuk ke topik selanjutnya. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Masuk ke topik selanjutnya, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dalam memberi pelayanan yang baik dan adil untuk masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga negara seperti KPK, Lembaga Adi Usman, dan Komnas HAM. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga publik. Yang kelima, peningkatan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Masuk ke topik selanjutnya, peran kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, tugas pokok kepolisian NKRI adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan hukum. Dan ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri melakukan pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan hukum. Lalu, melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khususnya penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa. Selanjutnya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Yang selanjutnya, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang. Selanjutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kita masuk ke topik selanjutnya, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama di bidang pidana, yang satu melakukan penuntutan, yang kedua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang ketiga melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Di dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang keempat, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Yang kelima, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum atau refinting sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu tugas advokat sebagai seorang penasihat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana tidak dilanggar. Advokat bertindak sebagai penyeimbang terhadap upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada penegak hukum. Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh keputusan yang adil. Masuk ke topik selanjutnya, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.